Bapak Ibu, kita menghadapi masalah-masalah yang menempa kita atau hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita itu bereaksi salah. Kalau kita bereaksi salah, hasilnya akan salah semuanya. Kita dengar perkataan orang yang merendahkan atau menjatuhkan, atau mengolok-ngolok, memaki, memfitnah, atau memperlakukan buruk kita bereaksi salah. Kalau kita bereaksi salah, hasilnya akan salah. Ujungnya bukan dapat kemuliaan Tuhan, malah kita jatuh di dalam dosa. Di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Kita harus menguasai diri dalam segala hal, termasuk apa? Menguasai amarah. Ketika orang perlakukan buruk kepada kita ingin coba balas. Kita coba ingin perlakuan buruk orang lain, kita nggak terima. Seringkali orang tuh nggak kenal kita, karena nggak kenal kita dia ngomong sembarangan, ngomong seenaknya, merendahkan, bahkan menyakitin, melukai. Orang-orang dekat kita juga memperlakukan kita buruk, melukai dan menyakitin hati kita. Tapi kalau reaksi kita salah, masalahmu tidak akan selesai, akan tambah masalah baru. Kita disuruh menguasai diri dalam segala hal. Artinya menguasai diri, semua tindakan kita, semua sikap kita, semua perkataan kita ini harus kita taklukkan pada firman Tuhan. Keputusan yang kita ambil, sikap yang kita ambil, sikap hati kita ambil, perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kita bereaksi salah, kita pingin marah kadang. Benar-benar, udah nggak ada orang yang nggak kenal kita, ngata-ngatain kita, menuduh kita, dan menganggap dirinya paling benar sendiri. Secara daging memang kita pingin marah, rasanya nggak terima. Tapi kalau kita pikir kembali, kalau kita marah percuma loh. Kita menghadapi orang bebal, ngapain kita marah? Orang dia juga asal ngomong kok. Apalagi kita menghadapi netizen yang nggak kenal kita. Dia asal ngomong, ngapain kita tanggepin? Orang dia nggak hidup dengan kita. Kan kita ini bereaksi salah. Karena kita reaksi salah, akhirnya kita malah terbentur masalah satu nggak kelar, malah kita jatuh di dalam dosa. Karena itu kita harus belajar menguasai diri kita ini begitu rupa dalam segala situasi, dalam segala hal menguasai diri ini. Dalam kondisi menjengkelkan, kondisi difitnah, kondisi menyebalkan, kondisi berantem, kondisi marah, kita harus menguasai diri. Kalau Bapak Ibu kita ini bikin kesalahan, pelanggaran gitu, ya kita harus sadar, kita kuasain diri kita harus bertobat dan berubah, kita akuin kesalahan kita. Jangan merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, pakai alasan segala macam untuk membenarkan diri. Kita cukup diam dan berubah. Kalau tidak, nanti kan ketemu masalah baru. Jadi orang malah ketemu masalah-masalah baru karena reaksinya salah waktu menghadapi masalah. Masalah akan muncul dan muncul dan muncul. Kita harus jadi orang yang berhikmat, memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Supaya kita nggak terjebak, kita nggak hancur, kita nggak jatuh dalam dosa yang sama terus. Jangan pernah terpengaruh oleh kata-kata orang, apalagi kata-kata itu buruk. Kalau kata-kata yang baik, kita terima. Tapi seringkali kata-kata yang buruk itu melukai, menyakitin, membuat rasanya memancing kita untuk marah. Dan ujungnya akan ketemu problem, nggak ada gunanya sama sekali. Kita kan harus menaklukkan semua emosi kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Ini tidak gampang. Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan itu gampang sekali, mudah sekali. Tapi pada praktek dibutuhkan pikul salib sangkal diri loh. Bagaimana kita nggak bereaksi salah. Ketika orang salahkan kita, tuduh kita, fitnah kita, bagaimana kita harus tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Itu dibutuhkan penguasaan diri. Itu dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Menaklukkan semua keinginan daging kita ini untuk marah, untuk balas dendam, untuk balas balik, untuk serang balik, untuk merendahkan balik. Itu kita lawan, kita untuk diam dalam hadirat Tuhan. Dibutuhkan penguasaan diri sepenuhnya. Kita tanpa penguasaan diri, hidup kita akan ketemu problem. Kita akan ketemu masalah-masalah yang baru. Ketika ketemu masalah baru, masalah kita nggak akan selesai, tambah kita akan kebentur dengan masalah yang baru lagi. Dan nggak ada ujung pangkalnya. Akhirnya muter-muter. Bapak Ibu, ketika diperlakukan orang lain buruk, atau diperlakukan pasanganmu buruk, kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita akan bereaksi salah loh. Kita akan kecewa, kita akan kesel, bahkan kita akan jadi orang yang apatis, dingin. Nggak peduli, bukan karena bisa mengendalikan diri, kita nggak peduli karena terlalu jengkel dan terlalu sering disakitin. Kalau kita bereaksi salah, ujung masalahmu tidak akan ada penyelesaian. Engkau akan ketemu masalah baru dan engkau belum lulus dalam proses yang sama. Kalau kita menghadapi masalah orang-orang yang menyebalkan, dipertemukan orang yang sikapnya itu buruk gitu,
Kita harus bisa tenang mengendalikan diri dan kita menyerahkan sama Tuhan. Saya seringkali bilang bahwa pada titik tertentu kita hanya perlu diam, nggak bereaksi apa-apa. Kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Kita beri waktu Tuhan untuk beracara buat kita. Jangan kita malah beracara membela diri, bereaksi seperti yang kita mau. Masalahmu nggak akan selesai, malah diperpanjang. Artinya apa? Kita nggak lulus. Waktu kita belajar diam tanpa bereaksi itu artinya itu pikul salib sangkal diri, menaklukkan hidup kita itu sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Bagaimana kita benar-benar nggak mau bereaksi, marah. Bukan karena kita rem, bukan karena kita mau tahan-tahan, tapi karena kita mau bereaksi seperti apa yang Tuhan mau. Penguasaan diri itu bukan berbicara ngerem, menahan, tetapi kita bereaksi seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saya bereaksi seperti ini, Tuhan berkenan apa tidak? Kalau saya bereaksi buruk seperti ini, Tuhan disenangkan apa tidak? Tuhan diuntungkan apa tidak? Pengendalian diri, menguasai diri dalam segala hal. Artinya kita menaklukkan semua emosi, amarah, keinginan daging, hawa nafsu kita pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan, ini berkenan apa tidak? Tuhan, ini disenangkan apa tidak? Tuhan, ini dimuliakan apa tidak? Fokus kita bukan pada diri kita sendiri, bukan perasaan kita sendiri. Fokus kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu fokus pada perasaannya, dia ingin balas loh. Dia ingin marah balik, dia ingin merendahkan, dia ingin menyerang, dia ingin membela diri. Tapi ketika kita ini fokus sama Tuhan, orang mau ngomong apapun juga, kita menghadapi masalah yang ruwet dengan orang lain kayak seperti apapun itu juga, yang kita pikirin pertama kali adalah hati Tuhan. Tuhan disenangkan apa tidak? Tindakan yang kita ambil, Tuhan dimuliakan apa tidak? Tuhan ditinggikan atau tidak? Atau Tuhan malah dipermalukan? Hidup seseorang yang menguasai dirinya, menaklukkan diri, kemauan kehendaknya kepada firman. Dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Makanya hidup kita ini isinya pikul salib sangkal diri terus. Makanya sepanjang tahun ini saya akan ngomong pikul salib sangkal diri. Karena saya ngalami banyak hal. Dan saya harus sangkalin semuanya yang dagingan-dagingan ini. Semua yang gak benar memang saya harus sangkalin. Bukan berarti saya hidupnya tenang-tenang saja. Saya setiap hari pikul salib sangkal diri atas segala kelemahan dan kekurangan saya. Dan saya harus menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Supaya saya didapatin sampai garis akhir menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan kita setiap hari, kita akan diperhadapkan dengan hal yang jelek, hal yang buruk, hal yang tidak enak. Kita akan terus dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, menyakitin, melukai, bahkan gak menghargai atau mengecewakan bahkan. Selama hidup kita akan terus menghadapi hal seperti itu. Kita harus bisa menaklukkan diri kita begitu rupa pada pusat kehendak Tuhan. Supaya hidup kita fokus bahwa hidup kita itu punya tujuan ilahi, menyenangkan hati Tuhan, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk yang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan fokus pada perasaanmu, jangan fokus pada emosimu, jangan fokus pada dirimu sendiri. Orang yang fokus pada dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang cepat sekali bereaksi, cepat marah, cepat tersinggung, cepat sakit hati, cepat benci, cepat mengambil keputusan untuk membela diri, cepat mengambil keputusan untuk memproteksi dirinya sendiri. Sekali kita harus diam dalam hadirat Tuhan. Alkitab ngomong, diam dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu kata berserah? Artinya gak bereaksi apa-apa. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membela. Kita coba cari pembelaan. Kita ingin membela diri karena kita merasa benar. Kita coba membela diri karena kita sudah merasa hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita membela diri karena kita merasa direndahkan dan dilecehkan. Tetapi Alkitab ngomong kita harus perlu menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Jangan selalu membela diri. Sesekali kita izinkan Tuhan membela kita. Kita perlu diam dalam kakinya. Kita perlu diam dalam kehendaknya. Kita perlu diam berjalan dalam ketetapannya. Supaya hidup kita itu gak melenceng jauh dari ketetapan Tuhan. Supaya kita didapatin berkenan terus di hadapan Tuhan. Kita harus menaklukkan diri begitu rupa. Tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kalau kita suruh menguasai, disuruh sabar menderita, berarti ada penderitaan yang terjadi. Bisa itu penderitaan karena direndahkan, disakitin, diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, nggak dihormatin, nggak dihargain, atau apapun juga namanya.
Tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal lo ini. Sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang ikut terlibat dalam penata layanan di gereja, tetapi pelayanan berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dipercayakan apa hari ini sama Tuhan? Pekerjaan, bisnis, usaha, kerjakan dengan baik. Jadikan di sana sebagai ladang pelayanmu, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi gembala sidang yang baik, jadi penginjil yang baik, jadi pekerja, jadi bos, jadi pemilik usaha yang baik. Lakukan pekerjaan itu dengan tanggung jawab. Tunaikan sampai garis akhir, sampai kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik, pelayanan bukan hanya berbicara di mimbar, khotbah, nyanyi, worship leader, singer, jadi usher dan lain sebagainya. Bukan. Pelayanan berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Apapun itu yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan sampai garis akhir. Tetap beritakan Injil kebenaran kok. Kita akan jadi pemberita Injil yang powerful, memiliki pengaruh dan otoritas kalau apa yang kita beritakan itu kita hidupin. Praktek hidup kita ini loh. Orang bisa melihat praktek hidup kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan apa tidak, memuliakan nama Tuhan apa tidak. Kalau kita didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hidup kita akan semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Kita harus belajar sampai ke sana. Tapi kuasilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Tanggung jawab. Suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang sampai hari ini Tuhan percayakan. Apa? Berkat, talenta, Tuhan percayakan kepada kita, kita harus kembangkan dengan baik. Pelayananmu, kita kerjakan dengan baik. Tugasmu, bisnis, usahamu, anak istrimu, pasangan hidupmu, tetap kita the best yang bisa kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan mau kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Dan besok kita akan lanjutkan lagi. Dan God bless you. Tuhan memberkati.